Dalam hadis yang lain dari Mughirah radhiyallahu an, hadisnya hampir sama isinya, tetapi isinya berbeda, bahwa qamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail hatta tawarramat qadamahu, sampai kedua kaki beliau bengkak. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau ini sudah diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Artinya bukankah Allah SWT sudah mengampuni semua dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka beliau menjawab dengan kalimat, afala akunu abdan syakura. Apakah saya tidak mau menjadi hamba yang banyak bersyukur? Jadi salat malam yang beliau kerjakan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada beliau. Lalu keutamaan yang lain yang menunjukkan bahwa qiyamul lail adalah sangat dianjurkan, bahwa qiyamul lail merupakan salah satu cara kita untuk meraih surga yang Allah janjikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Di sini disebutkan 4 hal. 3 ibadah sosial. 3 ibadah sosial. Yang pertama, afsyus salam, tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam, dan ini ibadah sosial, artinya hubungan kita dengan sesama manusia, bukan dengan Allah SWT. Kita memberi salam ketika bertemu dengan teman, kerabat, saudara, sama muslim, kita kenal maupun tidak kita kenal. Seperti pagi ini kita datang ke masjid, kalau kita bertemu dengan yang ada di masjid ini, kita tidak perlu menanyakan ini muslim atau bukan. Ya, bertemu langsung assalamualaikum. Kenal tidak kenal nggak ada masalah. Baik itu tua, muda, ya, atau penampilannya seperti apapun, selama dia muslim kita beri salam. Dan memberi salam ini termasuk ibadah yang sangat dianjurkan dan yang sangat disayangkan. Sebagian ikhwan maupun akhwat yang sudah sering ngaji pun masih belum terbiasa membudayakan menebarkan salam. Ada yang kalau ketemu masih cuma senyum-senyum, mantuk ya. Jadi nggak ada salam yang terlontar dari bibirnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah suatu ketika beliau marahnya luar biasa di majelis, sampai beliau mengatakan, kalau begini kalian pulang saja, nggak usah belajar. Dan ternyata beliau marah karena apa? Karena melihat yang hadir di majelis beliau, yang belajar, ketemu satu dengan yang lainnya itu nggak salam. Nah, kalau sekarang yang ngaji, yang belajar nggak membiasakan menyebarkan salam, lalu siapa? Orang awam memang biasa nggak salam, ketemu ya cuma senyum, kadang cuma mantuk aja, nggak ada apa-apa. Tapi kalau muslim sebenarnya perlu dibiasakan, dibudayakan assalamualaikum. Apalagi kita tahu kalau di kampung yang kita tahu sesama muslim kan jelas tangga yang mana yang muslim dan yang non muslim kan kita bisa bedakan, karena kita tinggal di kampung tersebut, sehingga dengan sangat mudah kita menjawabkan salam kepada sesama muslim. Perlu dibudayakan. Jadi ini perlu dibiasakan. Kalau kita bertemu, diusahakan untuk terbiasa dengan salam. Mudah-mudahan setelah majelis kita ini jadi berubah ya, sudah jadi lebih sering dan lebih terbiasa dengan salam. Jadi bertemu assalamualaikum, kenal tidak kenal, maksudnya apakah teman kita ini sudah kita kenal namanya, asalnya, tinggalnya, maupun yang tidak kita kenal. Selama dia muslim kita memberi salam. Nah, menebarkan salam itu alaman arafta wa man lam ta'rif.
pada orang yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Dia muslim, kita kenal tidak kita kenal, namanya, tinggalnya, kuliahnya, pokoknya muslim, salam. Apalagi ketemunya di masjid, ya itu sudah pasti itu. Tidak perlu kemudian kita tanya ini muslim apa bukan. Nah, sama-sama sholat kok. Atau sama-sama keluar dari masjid atau berangkat ke masjid bareng, ketemu atau Jumatan bareng, kita Jumatan di salah satu masjid, itu nggak perlu kita tanya ini muslim atau nggak muslim, pasti muslim. Kalau kita langsung memberi salam. Kalau ada aliran yang menyimpang dalam Islam lalu kemudian mereka menganggap di luar kelompoknya bukan muslim dan tidak diberi salam, itu memang salah satu bentuk penyimpangan dalam Islam dan itu menjadi salah satu indikator aliran sesat dalam Islam. Karena menganggap yang di luar kelompoknya bukan muslim. Kita bertemu muslim dimanapun kita memberi salam. Dan asalnya ini berlaku untuk semua muslim dan muslimah. Hal itu hanya mungkin dihindari pada kondisi atau kemudian dilakukan dengan cara yang khusus kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Misalnya kau memberi salam secara khusus kepada fulanah. Nah ini berarti ada tanda tanya. Kenapa kok sering sekali memberi salam kepada yang itu dan kepada yang ini enggak? Nah, apalagi kadang-kadang titip salam. Ya, titip salam sama yang itu. Yang motornya Revo nomornya sekian gitu. Wah ini berarti sensitif kalau ini khusus. Ya, ini masalahnya bukan salamnya, tapi masalahnya ada pesan khusus, ada sinyal-sinyal khusus yang ada indikasi mengarah pada niat-niat khususnya. Jadi memberi salam. Yang kedua, wa'at'imu ta'am, memberi makan. Ini juga ibadah sosial. Memberi makan kepada orang itu ini adalah ibadah sosial kepada sesama manusia. Karena jelas dalam Islam kita tidak pernah ada satu ibadah pun kita memberikan makanan kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama lain yang punya dewa yang disembah dan dewanya perlu makan, maka ngirim sesaji, dikirimkan ke laut, dikirimkan ke gunung, lalu kemudian pasang tumbal, ini itu karena memang dewanya perlu makan. Kalau Allah SWT yang kita sembah tidak membutuhkan makanan dan minuman. Bahkan ibadah kurban yang kita lakukan, daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita sembelih, dagingnya kita makan. Kemudian ada yang mungkin dengan daging campur sedikit tulangnya di sayur ya, atau dimakan bareng-bareng dengan menu tertentu, semuanya kita yang menikmati. Tidak ada yang sampai kepada Allah selain ketakwaan. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Yang sampai ketakwaannya, bukan dagingnya. Kita kirimkan kemana kepada Allah? Bukan ke laut, bukan ke gunung, bukan juga dilempar ke langit, ya, dilempar ke atas ya jatuh lagi ke bawah. Juga bukan royoan, ya, bikin nasi tumpeng lalu kemudian orang royoan rebutan cari berkah. Dalam Islam kita tidak punya ajaran agama seperti itu. Kalau pada umat agama lain punya syariat seperti itu lakum dinukum waliyadin. Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap agama punya syariat yang berbeda-beda. Silahkan masing-masing menjalankan syariatnya. Yang jadi masalah kalau umat Islam tapi syariatnya bukan Islam. Nah itu yang jadi masalah. Apalagi itu jadi keyakinan di syariat yang jadi keyakinan seorang ikhwan dengan akhwat mau nikah tidak diizinkan oleh orang tuanya karena orang tuanya mencoba menghitung tanggal lahir ikhwan dan akhwatnya, ternyata ini menunjukkan angka yang kalau dijumlahkan menghasilkan hari sial dan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya, maka pernikahannya dibatalkan karena tanggal lahirnya yang tidak cocok. Padahal sudah sama-sama cocok pada agamanya, pada ini dan itunya, tapi cuma persoalan angka tanggal kelahiran dan hari pasarannya yang itu berbahaya bagi masa depan rumah tangga mereka. Nah ini contoh bagaimana
Muslim tapi syariatnya syariat Hindu. Ya. Syariatnya syariat apapun, kalau memang bagi mereka yang beragama Hindu tentu dipersilahkan karena memang itu ajaran agama mereka. Tapi bagi kita umat Islam tidak dibenarkan kita beragama Islam tapi syariatnya syariat Hindu, syariat Buddha, syariat Nasrani, Yahudi, Majusi, karena kita punya syariat sendiri. Apalagi kalau makanan tersebut disampaikan sebagai sesaji, udah makanan dicari yang bagus-bagus, enak, lalu kemudian dikirimkan ke lautan, dibuang untuk sebagai tumbal karena dianggap bahwa bencana alam ini karena alam sudah mulai tidak bersahabat dengan kita. Ini bahasanya sudah semakin canggih kalau sekarang. Ada juga bentuk kesyirikan yang bahasanya sekarang diganti dengan istilah kearifan lokal. Nah, itu adalah bentuk kesyirikan yang berasal di atau berada di daerah-daerah tertentu. Jadi ini dianggap kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Maksudnya adalah kesyirikan. Jadi bahasanya sudah bertambah bagus, ya, tambah baik. Dan penyelenggaraannya juga semakin canggih. Kalau dulu tradisional, sekarang sudah tambah modern, ya, karena memang kalau dulu alat-alatnya, sarananya masih tradisional. Sekarang sudah tambah canggih, tapi hakikatnya sama, tetap kesyirikan. Nah, ini terkait dengan wa'atimut ta'am. Lalu yang ketiga wasilul arham, sambunglah silaturahim. Sambung silaturahim ini juga ibadah sosial. Dan ini sangat dianjurkan. Oleh karena itu kalau kita lihat salah satu ibadah yang juga dilakukan Rasulullah SAW dengan sangat sering, dan itu kita bisa lihat buktinya sangat banyak dalam banyak hadis, adalah silaturahim. Termasuk silatul ukhuwah, yang menyambung hubungan dengan sesama muslim. Dan Nabi SAW begitu dekat dengan para sahabat dan begitu perhatian dengan para sahabat, sehingga beberapa sahabat merasa merekalah yang paling dekat. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan sahabat tersebut merasa beliaulah yang paling dicintai Rasul, sehingga langsung bertanya di majelis, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Beliau berharap yang nama yang disebut adalah beliau, ternyata bukan disebut. Yang disebutkan namanya adalah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ya, sempat agak kecewa, tapi lalu dijawab, ya, ditanggapi lagi oleh sahabat ini, minar rijal, ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Ya, kalau perempuan ya tadi Aisyah, karena penanya ini laki-laki. Ya, siapa tahu beliaulah urutan berikutnya. Ternyata dijawab abuha, bapaknya. Maksudnya bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu tanya lagi, summaman, kemudian siapa? Dijawab lagi, setelah Abu Bakar ternyata Umar. Lalu summaman, kemudian tanya lagi, kemudian jawabnya Utsman. Kok enggak masuk lagi nih? Akhirnya kemudian pertanyaannya berakhir sampai ketika menyebutkan Ali. Setelah itu enggak nanya lagi, karena khawatir jangan-jangan enggak masuk-masuk itu, enggak disebutkan. Kita bisa bayangkan sahabat tersebut dengan perasaan bahwa dia merasa bahwa dia begitu dekat, begitu diperhatikan, begitu dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa beliau punya hubungan yang dekat dengan para sahabat. Karena enggak mungkin orang merasa dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi jauh hubungannya. Tidak ada kedekatan, itu tidak mungkin. Dan dia merasa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian sama saya. Iya. Beliau begitu perhatian sama antum, juga sama yang lain. Dan semuanya merasa mendapatkan perhatian. Padahal jumlah sahabat bukan ratusan, jumlah sahabat ribuan. Bahkan jumlah keseluruhan sahabat yang disebutkan oleh para ulama lebih dari 100.000 orang. Bagaimana membagi perhatian untuk sahabat yang jumlahnya begitu besar, begitu banyak? Enggak usah 100.000, tidak perlu 50.000. 1.000 saja, atau kurang yang 1.500 orang saja, lalu kemudian diberikan perhatian semua, itu kerjaan yang susahnya luar biasa. Memberikan perhatian pada 500 orang, atau kurangi lagi 250 orang, semuanya merasa mendapatkan perhatian, kerjaan yang susahnya luar biasa.
Dan lalu yang keempat, setelah 3 ibadah sosial, ibadah berikutnya adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur, niscaya tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat. Bukan hanya masuk surga, keutamaan yang lain dari qiyamul lail adalah mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Kalau kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di surga, salah satu caranya adalah dengan memperbanyak qiyamul lail. Dan itu dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian di poin yang berikutnya, keutamaan qiyamul lail yang lain adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian pada orang yang melaksanakan qiyamul lail. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 64 yang tadi kita sebutkan, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang di waktu malam mereka habiskan dengan sujud dan qiyam. Ini menunjukkan ya, qiyam maksudnya berdiri, mengerjakan salat lail atau qiyamul lail, tahajud. Ayat ini adalah ayat yang berisi pujian. Pujian untuk ibadur rahman, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha kasih sayang. Kemudian di hadis yang lain disebutkan bahwa qiyamul lail adalah salat yang paling utama sesudah salat fardu. Ini menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, afdhalus siyami ba'da Ramadan, puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, puasa di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal maktubati salatul lail. Salat yang paling utama sesudah salat fardu adalah salat lail, salat di malam hari. Nah, ini sebagian dari keutamaan qiyamul lail. Tentu masih banyak yang lain yang kita bisa sebutkan satu persatu, ayat Quran dan hadis tentang keutamaan qiyamul lail. Nah, tetapi kalau kemudian berkaitan dengan waktu yang paling utama, maka yang afdol, yang paling utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir. Meskipun salat malam bisa dikerjakan di awal malam, di tengah malam maupun di akhir malam. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang dilakukan di awal malam, kadang di tengah, dan beliau juga pernah melakukan di akhir. Dan yang lebih sering dan yang sangat dianjurkan adalah di akhir malam. Dan pada waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, kemudian berseru atau kemudian mencari hamba-hambanya, man yad'uni fa astajibulah, siapa dari hambaku yang berdoa kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan, man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang memohon kepadaku maka aku akan kabulkan atau akan penuhi, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang memohon ampun, memohon agar dosa-dosanya dihapuskan, maka niscaya Allah SWT akan mengampuni dosanya. Dan itu dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Oleh karena itu waktu tersebut adalah waktu yang utama, dan pada saat tersebut kita usahakan untuk bisa yang mulai dan menyempatkan untuk berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta dengan semua permintaan-permintaan yang kita inginkan, dan tidak ada masalah kalau kita meminta kemudian berulang-ulang kali. Kalau hari ini kita minta, tadi malam kita bangun dan minta, besok kita minta lagi, lusa kita minta lagi. Allah cinta pada hambanya yang sering memohon, meminta kepadanya. Dan sebaliknya, kalau manusia, makhluk adalah hamba yang lemah, yang kalau sering diminta akan marah. Kalau Khalik sering diminta justru tambah senang, kalau makhluk sering diminta justru tambah marah.
Kalau hari ini kita minta, mungkin masih ngasih, besok, lusa minta lagi. Coba kita minta terus sampai dengan 10-15 kali. Nanti kita bisa lihat raut wajahnya bisa berubah, semangatnya untuk memberi kita juga tidak seperti yang pertama kali. Karena memang sifat manusia yang lemah ingin memiliki yang dimiliki oleh orang lain dan sifat-sifat lemah yang lain. Nah, qiyamul lail bisa dikerjakan dengan 2 rakaat, lalu kemudian ditutup dengan witir 1 rakaat, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, shalla raka'atan wahidatan, salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla. Dia menutup dengan witir untuk salat yang telah dia kerjakan. Jadi salat witir sebagai penutup salat malamnya. 2, setelah itu 2 lagi. Bisa jadi mungkin ada yang baru 6 setelah itu witir. Bisa ada yang sudah 8, bisa juga ada yang sudah 10, ada yang 12, ada yang 16, 20 dan seterusnya. Jadinya ada yang 2 dan terus sampai dengan menjelang witir. Ada yang mungkin 11, ada yang 13, dan yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 11 rakaat. Meskipun tidak berarti bahwa tidak boleh lebih dari 11. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan sampai dengan 13 rakaat. Dan beberapa sahabat, beberapa tabi'in juga pernah melakukan lebih dari 11 rakaat. Abu Muslim Al-Khawlani diriwayatkan beliau pernah sholat dalam 1 malam mulai ba'da isya sampai dengan subuh sebanyak 100 rakaat. Mulai ba'da isya sampai dengan subuh. Nah itu yang kumil lailanya, illa qalila, ini cuma dikit yang enggak sholatnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil dari pembahasan ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi. Baik, banyak yang telah dipaparkan oleh Ustadz mengenai surat Al-Muzammil ayat 1, 2 dan 3. Al-Muzammil yang asal katanya Al-Mutammil, yaitu orang yang berselimut. Selanjutnya kepada Ikhwan Filah, mungkin yang ada yang bisa ditulis dan Pertanyaan, apakah benar muslim yang memberi salam mendapat 9 bagian pahala, sedangkan yang menjawab salam mendapat 1 bagian pahala salam? Wallahu a'lam. Ini perlu mengecek ke dalilnya. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan tadi berkaitan dengan perjanjian kita dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kufur atau telah kafir. Apakah seorang yang mengaku Islam sudah bersyahadat tapi tidak sholat bisa dihukumi kafir? Mengingat banyak sekali sekitar kita yang statusnya muslim tapi tidak sholat. Lalu bagaimana kalau seandainya dia meninggal? Nah, inilah yang kemudian di kalangan ulama ulama madhab ada perbedaan pendapat terkait dengan apakah yang bersangkutan keluar dari Islam atau tidak. Ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya dia kafir. Kalau tidak mengingkari kewajibannya maka tidak kafir. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa dan itu yang dipilih oleh ulama-ulama besar di Saudi, bahwa yang lebih kuat adalah dia telah kufur, keluar dari Islam tanpa harus mengingkari. Karena mengingkari kewajiban
itu berlaku untuk semua syariat, bahkan mengerjakan kewajiban tapi dia mengingkari kewajibannya, dia sudah kafir. Mengingkari satu saja syariat meskipun dia mengerjakan, maka dia telah kufur. Jadi tidak ada hubungannya dengan mengingkari dan tidak mengingkari. Di samping itu, kalau seandainya maksud hadis tersebut artinya cuma mengingkari baru dikatakan kafir, bukankah juga berlaku untuk puasa, bukan juga berlaku untuk zakat, bukankah juga berlaku untuk haji? Artinya orang yang mengingkari puasa dan tidak puasa maka dia juga kafir. Orang yang mengingkari haji dan tidak haji maka dia kafir. Itu jelas. Nah, lalu kemudian kalau maknanya seperti itu, apa fungsi hadis tersebut? Kalau itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tidak ada manfaatnya. Bahkan mantan dekan Usuluddin Ummul Qura, Universitas Ummul Qura Mekah, Dr. Abdul Aziz Al-Humaidi, beliau mengatakan bahwa saya berani nantang siapa yang bisa menunjukkan satu saja perkataan sahabat yang tidak mengkafirkan, tapi dengan sanadnya. Siapa sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat? Cukup satu saja yang tidak mengkafirkan. Karena apa? Karena para sahabat mengkafirkannya. Karena para sahabat mengkafirkannya. Dan perbedaan pendapat itu baru muncul sesudah zaman sahabat. Jadi bukan di zaman sahabat. Nah, itu argumennya yang mengatakan yang berpendapat, dan itu yang dipilih oleh ulama-ulama besar di Saudi. Lembaga ulama besar di Saudi memilih pendapat tersebut dengan beberapa argumen yang cukup banyak. Nah, oleh karena itu inilah jadi PR kita. Itu justru yang harus jadi PR kita. Sekarang kita bagaimana memotivasi, memberi semangat, dan kemudian menggerakkan masyarakat. Minimal kita mulai dari keluarga terdekat kita, lalu tetangga dekat kita mulai agar mereka mau sholat dan jangan sampai meninggalkan sholat. Meskipun mungkin belum mau ke masjid, nggak apa. Meskipun mungkin sholatnya masih kadang-kadang terlambat, nggak apa. Ya, ini tahap awal, yang penting sholat dulu lah. Saya pernah masuk timnya MUI dalam pendataan. Waktu itu MUI mengadakan survei di Jogja, dan itu dilakukan di beberapa kecamatan, dan memang cukup mengerikan. Ya, cukup mengerikan karena ternyata kaum muslimin yang tidak sholat angkanya cukup banyak. Angkanya cukup banyak, dan itu bukan tidak sholat ke masjid. Kalau tidak sholat ke masjid memang sangat banyak, tapi tidak sholat. Bahkan beberapa RT dan RW yang menyampaikan bahwa warganya tidak sholat. Kalau Ramadan juga memang tidak puasa, tapi KTP-nya Islam. Penuturan itu ketika survei dilakukan ke beberapa rumah, dilakukan dan itu penuturan sebagian dilakukan oleh istri yang menceritakan tentang suaminya. Ada yang menyampaikan bahwa suami saya sudah 5 tahun ini nggak pernah sholat. Ada yang mengatakan bahwa sejak saya nikah dan kemudian pindah ke Jogja, ya, suami sudah nggak pernah sholat lagi. Dulu waktu masih di kampung masih sholat, sekarang malah nggak sholat. Dan ceritanya macam-macam, jumlahnya cukup banyak. Kalau istri yang bercerita, insya Allah itu akurat, ya. Karena istri banyak tahu tentang suami. Beda kalau suaminya memang jarang di rumah, ya. Lalu sehari-hari juga di rumah, istri tahu bagaimana subuh nggak sholat. Subuh nggak sholat ketahuan karena memang sama-sama. Kemudian malam, maghrib, isya juga di rumah dan nggak sholat. Maghrib sampai berakhirnya waktu juga nggak sholat, dan juga nggak mengkodok sholatnya, mengkodok sholat maghribnya karena keluar waktu, misalnya karena kondisi tertentu, juga nggak. Yang jelas angkanya cukup banyak, dan menjadi PR bagi kita semua, sebab resikonya banyak. Kalau kemudian dengan pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama besar di Saudi tadi, maka resikonya panjang dan banyak. Kalau yang bersangkutan meninggal, ini resikonya panjang. Berarti tidak disolatkan. Kadang bukan termasuk jenazah muslim yang berhak mendapatkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Karena kita mendoakan non muslim enggak ada manfaatnya. Enggak akan diterima oleh Allah SWT, enggak akan dikabulkan kalau kita mendoakan
orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Lalu kemudian berkaitan dengan hukum waris, mewarisi. Kalau bapaknya meninggal dalam keadaan beragama selain Islam, anaknya semuanya Muslim, anaknya nggak ada yang dapat warisan. Karena seorang Muslim tidak mendapatkan warisan dari non-Muslim. Demikian pula sebaliknya. Dan konsekuensi yang lain yang cukup panjang. Makanya setelah kita mengetahui bahasan ini, tentu yang harus kita lanjutkan dengan kerjaan bagaimana kita menggerakkan masyarakat, minimal kita mulai dari keluarga dan tetangga kita untuk sholat. Bukan setelah tahu bahasan lalu kemudian kita mikir, ini kafir, ini kafir, ini kafir, lalu kemudian membuat data kafirin di RT kita. Ya. Jadi bukan itu. Itu jadi PR kita, jadi dakwah kita, dan semua harus berperan. Semua harus berperan. Dan itu nggak bisa mengandalkan ustadz. Ya, maaf aja, ustadz betul membantu, tetapi kalau cuma mengandalkan ustadz sangat terbatas, ya, sulit. Karena ceramah sedikit dan mereka yang nggak sholat sering nggak ke masjid juga. Kapan dapat pengajiannya? Jumatan aja nggak sholat, hanya Jumatan nggak ke masjid. Lalu dapat pengajiannya kapan? Pengajian bulanan juga nggak ikut. Dan di beberapa kampung yang tidak sholat ini, kalau sudah yang berkaitan dengan yasinan dan tahlilan, itu nomor pertama. Ya, hadir, ikut. Tapi nggak sholat. Bahkan tahlilan yang dilaksanakan ba'da isya pun, ya sebelum isya sudah persiapan, pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, tapi nunggu di depan masjid. Ya, setelah selesai baru kemudian ikut tahlilan dan yasinan. Ya. Artinya acara-acara seperti itu ikut, tapi kalau udah sholat nggak ikut. Ya. Jadi sholat, jadi yasinan lebih utama daripada sholat 5 waktu. Bahkan di sebagian kampung kalau ada Muslim yang sholat tapi nggak ikut yasinan, itu diboikot, bisa dijauhkan dari masyarakat, diomongi macam-macam. Tapi kalau nggak sholat itu nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, asal ikut yasinan dan tahlilan. Ini kan serba kebalik. Jadi kalau nggak sholat nggak apa-apa, dan itu nggak ada orang yang nggak sholat lalu kemudian dibicarakan oleh masyarakat kampung dan kemudian diboikot, bahkan mungkin sampai dianjurkan untuk segera cari kampung lain ya, yang pemahamannya sama katanya. Karena di sini kampungnya kampung yang semuanya yasinan dan tahlilan, tapi ada terusannya sebenarnya dan nggak sholat. Ya. Jadi ini jadi PR kita. Artinya bagaimana agar sholat ini bisa dikerjakan oleh masyarakat, bukan ketika kita tahu lalu kemudian kita memvonis orang kafir dan kafir. Karena banyak masyarakat kita yang sebagian mereka yang tidak mengerjakan sholat ini, mereka tidak tahu bahwa tidak mengerjakan sholat itu dampaknya panjangnya luar biasa dan dosanya besarnya luar biasa. Jadi mereka mengira bahwa nggak sholat kan sama juga dengan nggak puasa. Jadi artinya kan nggak apa-apa juga, masih tetap Muslim dan hukum-hukum yang lain juga tetap berlaku. Allahu a'lam. Kemudian kapan waktu untuk berdoa di saat kita sedang mengerjakan sholat malam? Yang pertama, di dalam sholat bisa dikerjakan ketika sujud atau ketika akhir di tasyahud sebelum salam. Dan yang kedua, bisa dikerjakannya setelah selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat malam kan kita bisa berdoa, atau di sela-sela. Karena doa itu tidak harus juga di akhir. Boleh juga misalnya setelah selesai sholat 2 rakaat, kemudian istirahat sebentar. Nah, di istirahat tadi kita bisa manfaatkan untuk berdoa. Setelah itu lanjutkan lagi, sholat lagi dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, ketika sholat tahajud 2-2-2-3, apakah selalu membaca doa iftitah di tiap rakaat pertama atau cukup membaca sekali pada rakaat pertama pada sholat 2 rakaat pertama, sedangkan pada 2 rakaat selanjutnya dan witir tidak dibaca iftitah lagi? Wallahu a'lam. Yang bisa dipahami bahwa itu dilakukan pada setiap mengawali 2 rakaat. Hanya memang bisa dibaca dengan bacaan yang pendek. Hanya kita bisa membaca doa iftitah itu dengan doa iftitah yang ringkas, tidak panjang.
Tidak harus yang panjang, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta, memang panjang. Ada doa iftitah yang singkat. Dan ada yang singkat itu bisa dibaca sehingga tidak terlalu panjang. Salah satu gangguan setan dalam sholat adalah tidak konsentrasi saat membaca bacaan sholat. Dalam pembahasan ini saya menemukan sebuah hadis yang intinya apabila merasakan kehadiran setan maka kita meludah 3 kali ke kiri. Yang saya tanyakan mengaplikasikannya bagaimana? Apakah meludah ke kiri beneran atau apa hanya suara meludah? Inilah yang jadi kesulitan terjemahan. Bahasa aslinya dalam bahasa Arab meludah atau yang semakna dengan itu ada beberapa. Ada nafatha, ada nafakha, yang ada beberapa lagi yang lain. Yang di situ ada yang kemudian meludah itu dengan air yang banyak, ada yang meludah dengan air yang sedikit, dan ada yang dengan mengeluarkan angin yang banyak dan hampir tidak ada airnya, seperti ketika kita itu kan nggak ada airnya. Dengan ya nggak perlu dipraktekkan, nanti susah ini prakteknya. Kalau yang ada airnya maksudnya susah dipraktekkan karena nggak ada areanya untuk mengeluarkan air. Jadi ini bisa dilakukan kalau dengan jadi ketika kita mengeluarkan itu yang keluar kita bisa kan, di situ nggak ada airnya atau hampir tidak ada airnya. Tapi bukan meniup juga, karena kalau meniup beda dengan. Nah ini kesulitannya bahasa terjemahan. Kesulitan bahasa terjemahan yang kalau kemudian diterjemahkan, apakah kemudian atau mana yang ada air dan mana yang nggak ada air. Tetapi yang jelas kalau yang dimaksud dengan yang disebutkan di sini itu dilakukan dengan beneran, jadi bukan pura-pura. Tapi tadi, apakah kemudian dengan air dari ke kiri, kemudian kita berjamaah dengan orang samping kiri kita berikan ke mukanya, ya. Karena samping kiri kita tentu bukan itu kaifiyah atau cara mengerjakannya. Pertanyaan terakhir, mengapa kata al-mutazammil berubah menjadi al-muzammil? Dikhawatirkan ada yang mengatakan Al-Quran telah mengalami perubahan. Tentu tidak. Dari sejak dulu al-muzammil, ya, dari sejak dulu, sejak diturunkannya Al-Quran al-muzammil. Hanya kemudian ini akar katanya al-mutazammil. Ya, jadi yang kita bahas adalah akar katanya, bukan turunnya al-mutazammil lalu sekarang jadi al-muzammil. Jadi sejak diturunkan 14 abad yang lalu kalimatnya adalah al-muzammil, bukan al-mutazammil. Jadi al-mutazammil itu hanya muncul dalam bahasan terkait dengan akar kata. Akar kata dari al-muzammil. Jadi bukan pada saat turunnya dulu ada taknya, sekarang berubah jadi nggak ada taknya, bukan itu. Nah, jadi tidak ada perubahan dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Syukran katsir kepada Ustadz yang telah menjawab. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman memberitahu bahwa saat ini ada pembangunan masjid untuk warga lereng Merapi. Bagi yang mau membantu baik tenaga maupun biaya bisa langsung ke shelter Gondang 1 Cangkringan atau hubungi saya Maulana. Bantuan bisa tenaga, misalnya kerja bakti di sana, bawa semen, bawa pasir atau ngecat atau belikan semen atau apa di shelter Gondang 1 untuk warga Jambu Petung Desa Kebuharjo Cangkringan. Kami ulang lagi, bagi yang mau membantu bisa langsung naik ke shelter Gondang 1 Cangkringan DIY. Demikian. Terima kasih.
Untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, insya Allah akan dijawab pada kajian tafsir hadis nanti sore. Sebelum kita tutup, ada pengumuman pada tanggal 29 Mei setelah kajian Ahad pagi pekan depan akan diadakan donor darah sukarela dari Jamaah Salahuddin. Jadi bagi para jamaah yang hendak mendonorkan darah bisa tunggu sebentar ada kajian pada Ahad pekan depan. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran kasiran kepada jamaah yang telah hadir. Marilah kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Demikian dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.